Shalom. Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam rumah Tuhan yang kudus ini. Kita datang untuk bertemu Tuhan Yesus, untuk merasakan hadiratnya, hadirat tempat ini sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Kita persiapkan hati kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan juga mau hadir menjamu setiap kita yang hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Biar kami yang pagi hari ini datang di tempat ini layak Tuhan. Kami layak untuk datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, ampuni kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami layak memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami hampiri Tuhan, Kau yang kudus.
Dengan letih lesu, kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Kami yang datang membawa beban berat dilepaskan Tuhan. Kami yang datang dengan segala penyakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, di tempat ini tidak ada kuasa lain Tuhan. Roh Kudus-Mu beracara di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Kami datang untuk fokus menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Nama-Mu kami permuliakan di tempat ini Tuhan. Kau berkati ibadah kami hari ini Tuhan. WLCD pemain musik LCD, bahkan hamba-Mu sebentar yang kau bawa firman Tuhan. Kau berkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Dengan nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Lambaikan tangan bilang, Tuhan Yesus terlalu baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Kalau saya suruh angkat tangan, semua harus angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kuasa. Saya lihat jawab Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Amin. Hari ini sudah dipakai ucapan yang Tuhan mau adalah orang semakin dekat sama Tuhan. Amin. Tuhan semakin setia, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Ya suaramu habis biar orang pada bilang haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Itu tadi belum. Lebih lagi menyembah Tuhan. Amin. Goyang sana sini, goyang kanan kiri untuk Tuhan tidak masalah. Haleluya. Kita katakan setia, setialah. Karena Tuhan Yesus setia. Haleluya. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Setianya, setia, setialah, setia, boleh lagi, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, apa salahku untuk kasih setianya, setia.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada semangat baru, ada kekuatan baru saat kita benar-benar datang menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan berikan kekuatan baru, semangat baru Yesus. Biar roh Tuhan terus menyala dalam kehidupan kita masing-masing. Wah, akhir-akhir ini banyak sekali masalah. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti punya masalah dan problema. Tapi saat kita datang menyembah, ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada pengharapan baru yang ada dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan pernah putus asa karena kita punya Allah yang hidup. Saya berikan kesempatan untuk jemaat-jemaat rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil kita nyanyikan Ku Jatuh Cinta pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya maupun di dalam keluarga rumah tangga saya. Saudara yang kekasih nama Tuhan, saya mau saksikan bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Pada waktu malam Kamis yang lalu, ya saya diserang oleh sakit. Bila bagaimana sakit dari sebelah kiri, kemudian maaf bicara muntah-muntah pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu saudara saya sengaja sembunyi. Saya tidak mau kasih tahu sama suami saya. Ada Bapak Billy waktu itu di rumah. Saya sembunyi supaya jangan ada yang tahu. Tapi pada waktu itu saudara, saya naik ke loteng ambil pakaian, maksudnya saya ganti-ganti baju, ganti pakaian dalam. Kemudian pada waktu itu saya sengaja sembunyi tapi tidak bisa. Tetap langsung saya muntah-muntah di lantai saudara. Pada waktu di lantai sumur. Dan pada waktu itu saudara, saya tidak kasih bunyi, biar mereka suami saya bersama Bapak Billy main-main HP, main YouTube waktu itu. Kemudian saya nanti yang saya rasa tidak bagus lihat, saya punya muntah di depan. Saya panggil suami saya, saya bilang, bapaknya gini, mari dulu. Saya bilang gitu seperti itu. Ya pada waktu itu ada Bapak Billy saudara yang saksikan. Dan pada waktu itu benar saudara, waktu itu suami saya ambil air siram. Kemudian dia katakan, apa kau makan tadi, ini kasihan. Saya cuma diam, tidak bisa bicara. Masih begitu tanya langsung, gitu terus. Ya, kemudian selesai itu saudara, kemudian saya kasih tahu apa yang kamu makan, itu juga yang saya makan. Tapi puji Tuhan pada waktu itu saudara, yang saya rasa setelah saya muntah begitu rasa enak sudah pada waktu itu.
Saya tahu tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat dan luar biasa Amin. menolong saya pada waktu itu, karena saya tahu dan percaya di mana orang berseru kepada Tuhan Yesus, dia selalu ada. Dan itu yang menjadi keyakinan saya kepada Tuhan. Kemudian malamnya itu sebelumnya terjadi itu saudara, saya berada di Luwuk. Teman saya panggil jalan-jalan mau ke tetangga. Habis makan langsung ke tetangga saudara. Pada waktu itu saya mau berjalan sepertinya tidak mampu. Dada saya sebelah kiri ini sepertinya keras begitu. Mau bicara macam susah. Tapi saya tidak kasih tahu sama teman saya. Dia cerita-cerita. Pada waktu itu namanya Ibu Mari Irwata. Mari kita pergi sama tetangga. Katanya ada yang perlu disampaikan di sana. Kemudian waktu itu saya cuma katakan, oh iya. Dia bicara, saya cuma bilang iya. Dia tidak tahu saya punya dada ini sudah seperti apa ya. Mau bernapas susah saudara pada waktu itu. Tapi saya pikir Tuhan, saya cuma bilang Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya dalam hati. Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak kasih dengar dia. Saya tahu, saya percaya sampai di rumahnya tetangga teman itu saudara. Kami duduk. Itu teman sudah main sedo. Saya cuma tinggal mengangguk-angguk. Saya tatap mukanya. Dia katakan begini, ini orang ini ditanya-tanya, dia cuma tatap saya punya muka. Dan saya katakan, saya tatap mukamu cantik pada waktu itu. Dia tertawa saudara. Kemudian setelah itu duduk. Kemudian saya minta air putih. Saya tanya, Oli, ada ngapi air aqua sedikit, satu gelas saja. Gimana? Oh iya ada saja. Begitu setelah saya minum air saudara, saya minum sudah mulai rasa enak. Saya pikir-pikir sebentar, kalau pulang naik gunung turun tempatnya itu rumahnya Oli itu naik gunung. Kalau kembali naik gunung. Kalau naik gunung kira-kira saya mau sampai atau tidak ini. Dan saya pikir-pikir, Tuhan, jangan Engkau mempermalukan namamu dalam hidup saya. Biarlah namamu dipermuliakan dalam hidup saya saat ini. Puji Tuhan saudara, begitu saatnya kembali, kami kembali mau naik gunung saudara. Jalan kaki, bukan naik motor, jalan kaki. Mau pulang ke rumah. Dan saya tidak merasa apa-apa saudara. Saya merasa kuat. Saya merasa sampai di rumah. Sampai saya berdoa pada waktu itu, kami berdoa bersama. Dan saya kata pada waktu itu Ibu Mari juga sudah mengeluh, mau merasa mual, mau rasa pokoknya tidak enak perutnya pada waktu itu. Dan saya katakan, kasih kuat hati. Saya bilang, kau tidak tahu saya tadi seperti apa. Saya tadi mau bernapas susah. Tetapi puji Tuhan kalau hari ini, saat ini Tuhan kasih kesehatan, kekuatan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Tidak ada apa-apa yang saya harus balas kepada Tuhan saudara, selain hidup saya yang masih sehat kuat ini Tuhan. Kalau saya mau pakai mempermuliakan nama Tuhan, saya pakai melayani Tuhan. Apapun yang Gembala tugaskan kepada saya berusaha lakukan semaksimal mungkin apa yang saya bisa. Sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Dia sudah memberikan saya kesehatan, kekuatan. Saya tidak dapat membalasnya, tapi Tuhan tahu kedalaman hati saya. Saya tahu dan saya percaya Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan saya. Dan selesai saya waktu itu di rumah, saya minta tolong sama Pak Bini, Bapak Bini, tolong antar saya ke dokter. Karena saya pikir waktu itu dada saya sebelah kiri mau bernapas susah. Dan pada waktu itu saya pergi ke dokter saudara, di sana direkam jantung saya lagi, katanya penyempitan lagi katanya ke jantung. Dan dia sudah gambarkan ini kalau seperti ibaratnya air, dia bilang kalau di sini terbendung di atas, lantas dari sini terbendung. Jadi yang mau pompa ini dia bilang tidak masuk ke jalannya ke jantung itu, darahnya tidak lancar. Dan saya katakan, jadi bagaimana Pak Dokter? Dia bilang, kalau mau ibu saya rujuk ke Luwuk saja. Oh Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya bilang, kalau ada yang lain yang saya bisa terima dari Pak Dokter sekarang ini, apa berupa makanan, apa obat, apa? Saya bilang, kalau ada ini, tapi dia bilang mahal. Biar mahal, saya katakan. Dan pada waktu itu, puji Tuhan, dia layani saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya bisa kuat semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara, pada di hari-hari ini kehidupan kita yang ada, tidak ada artinya apa-apa dalam hidup saya dan saudara jikalau kita tidak memiliki kasih Kristus itu dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara dan saya, mari kita merindukan perkenanan Tuhan itu ada di dalam hati dan kepikiran kita semua. Dan pada saat ini saudara, saya rindu mempersembahkan satu pujian kepada Tuhan. Dan saya mengundang
seluruh kaum wanita untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian yang diterima dari kaum ibu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Seperti kesaksian Omak Guru tadi katakan, dia sedang mengalami sakit, banyak permasalahan, tapi yang Tuhan mau terus setia saja sama Tuhan, terus melayani Tuhan. Apapun yang kita bisa untuk melayani, terus layani Tuhan. Penyakit, kebutuhan hidup itu urusannya Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan mau kita tetap setia saja sama Tuhan. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk isi kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk menerima firman. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang. Berada denganmu. Jawaban hidupku. Hatiku tenang. Berada denganmu. Pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Tuhan berikan hatiku. Aku
tertuju kepadamu Tuhan Yesus di siang hari ini. Engkau sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Walaupun banyak pergumulan hidup yang kami hadapi hari-hari ini, kekuatan kemampuan kami manusia terbatas, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang selalu ada menyertai, memberkati, menolong kehidupan kami. Terbukti hari ini Tuhan, kami boleh kembali ada di hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kami sangat menyadari semuanya karena kekuatan Tuhan yang boleh Tuhan buat, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu dalam puji-pujian kami Engkau hadir, dalam puji-pujian kami Engkau berkata, dalam puji-pujian kami mujizat Tuhan dikerjakan, dinyatakan. Hari ini kami menikmati suasana surga di tempat ini. Kami percaya puji-pujian kami boleh naik menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh Tuhan hari-hari ini, karena tanpa Tuhan kami mudah jatuh dalam dosa. Tanpa Tuhan kami mudah kecewa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Engkau pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Didik kami, ajar kami Tuhan. Lewat
lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman disampaikan di siang hari ini, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami makin kuat, kami makin setia di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya di tempat ini tidak lagi kuasa lain selain kuasa Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Ini tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami persembahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu luar biasa, boleh menyertai kehidupan saya dan saudara. Walaupun mungkin sepanjang minggu ini, hari-hari yang kita jalani, kita banyak menghadapi banyak tantangan, persoalan, pergumulan hidup. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan berikan saya dan saudara kebebasan. Amin. Kita boleh memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Sehingga saya percaya yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang mengalami sakit penyakit telah dijamah dan telah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam setiap masalah pergumulan kita, kita percaya Yesus sumber jawaban dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dahsyat kuasa Tuhan. Haleluya. WL begitu luar biasa. Bahkan singers begitu luar biasa. Ya. Saya tadi sambil bergirang-girang menikmati hadirat Tuhan, tetapi saya lihat om saya, Bapak Guru, saudara. Saya takut jangan sampai sabantar Bapak Guru tertabrak di sini. Karena sungguh-sungguh tutup mata saudara, saya aduh, rupanya Bapak Guru tiba-tiba tadi semua tabrak WL ini. Tapi puji Tuhan terkontrol. Haleluya. Luar biasa menikmati hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Amin. Dalam hadirat itu Tuhan kita menikmati yang namanya lawatan Tuhan. Kalau saudara alami yang namanya lawatan Tuhan, saya percaya walaupun saudara datang dengan pergumulan, dengan beban yang berat, tetapi ada sukacita yang ada dalam hati dan pikiran saudara. Amin. Kenapa? Kita menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kekuatan, bahkan kemampuan, bahkan kesanggupan, sehingga hari ini saya boleh mengerjakan bagian saya sebagai hamba Tuhan untuk mengabarkan kabar baik Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa firman Allah itu selalu baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-31. Haleluya. Firman Tuhan yang tidak lazim lagi boleh datang dalam kehidupan kita semuanya. 2 Tawarik pasal yang ke-31. Haleluya. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saudara boleh simak dalam Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan mencatat sebelum masa pemerintahan Raja Hizkia, Yerusalem dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahaz. Kita boleh lihat dalam 2 Tawarik 28 ayat 1 sampai ayat 27. Di sana dicatat bahwa Raja Ahaz ini adalah raja selama masa pemerintahannya. Ia adalah seorang raja yang tidak hidup takut akan Tuhan. Semasa hidupnya Alkitab mencatat ia melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dia menyimpang dari jalan perintah Tuhan. Alkitab mencatat di sana dalam 2 Tawarik 28 ayat 1-27. Di sana dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Dikatakan di sana ia menyakiti hati Tuhan.
Alkitab mencatat ia membuat patung-patung tuangan. Bahkan dikatakan saat ia menyembah kepada Baal atau kepada Allah-Allah lain. Dan Alkitab mencatat di sana bahwa Raja Ahaz ini dia menghancurkan rumah Allah pada waktu itu. Dia merusak rumah Allah. Bahkan yang lebih lagi, dia menghalangi setiap orang-orang Israel, bangsa Israel, untuk datang mengenal Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan Alkitab catat, masa hidup Raja Ahaz dari awal sampai akhir dia hidup dalam dosa. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan Kristus, dari awal sampai akhir Alkitab catat bahwa Raja Ahaz ini dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari awal sampai akhir hidupnya dia hidup tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, hidup dalam dosa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Alkitab mencatat seperti ayat yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Kemudian masa pemerintahan Raja Ahaz dilanjutkan oleh seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah anak daripada Raja Ahaz sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini ada satu tanggung jawab yang sangat besar yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh Raja Hizkia, ya, saudara. Kenapa, saudara? Alkitab catat ia harus membuka kembali dan memperbaiki kembali rumah Tuhan yang sudah dirusak oleh ayahnya sendiri, yaitu Raja Ahaz. Ia harus membawa kembali bangsa Israel untuk mengenal Tuhan. Ia harus kembali membawa umat-umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dia harus merubah kembali dari yang tidak baik datang kepada hal yang baik. Saudaraku, ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah bagi Raja Hizkia. Sulit, sukar, susah, saudara. Karena apa, saudara? Saudara harus tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang bebal. Walaupun mereka sudah tahu firman, tetapi mereka tetap tinggal dalam dosa. Raja Hizkia memikul beban yang sangat berat, yang akan membawa bangsa yang hidupnya jatuh dalam dosa, hidup yang tidak baik akan diangkat kembali kepada hal yang baik. Tidak mudah, sukar, sulit. Tetapi firman Tuhan mencatat dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita lihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tetap tinggal dalam dosa. Bangsa ini nanti dihukum oleh Tuhan. Alkitab catat, baru mereka mau bertobat, baru mereka mau kembali kepada jalan Tuhan. Haleluya. Dan pastikan hidup saya dan saudara hari-hari yang terakhir ini supaya kita tetap hidup berkenan, mendapatkan perkenanan di mata Tuhan. Amin. Jangan tunggu Tuhan marah, saudara, ya. Jangan tunggu Tuhan cemeti, jangan tunggu Tuhan tegur dulu, baru kita mau menyerah total hanya kepada Tuhan. Baru kita mau merubah diri kita, baru kita mau bertobat datang kepada Tuhan. Tetapi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, dalam tubuh, jiwa, rohmu engkau persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Kristus, susah, sulit, sukar. Apa yang harus dilakukan? Tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh Raja Hizkia. Namun saudaraku, kita akan melihat kembali firman Tuhan, apa yang dibuat dan dilakukan oleh Raja Hizkia, sehingga Alkitab catat ia berhasil dalam pemimpinnya sebagai seorang raja. Dikatakan dia berhasil, dia beruntung sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Apa rahasianya, saudara, ya? Kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kehidupan kita orang percaya, orang Kristen, saudara, anak-anak Tuhan, supaya kita berhasil, kita disertai, kita diberkati, dan kita bisa masuk surga, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Yang pertama, saudara, kita lihat di sana firman Tuhan katakan ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik. Yang pertama, saudara, catat, saudara. Hizkia melakukan apa yang baik. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita buka, kita mundur lagi 2 Tawarik pasal yang ke-29. Haleluya. Ayat 3. Kita lihat sana apa yang dibuat oleh Hizkia.
Alkitab mencatat ia melakukan apa yang baik. Dikatakan ayat ketiga 29 itu 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Amin. Amin. Nah, saudara, ketika masa pemerintahan Raja Ahaz, saudara, ayah daripada Raja Hizkia, dia telah menutup rumah Tuhan. Dia telah menghancurkan, merusak rumah Tuhan dan menghalangi umat-umat Tuhan untuk datang beribadah, membuka kembali rumah Tuhan. Dan Alkitab catat mengapa Raja Hizkia ini berhasil diberkati oleh Tuhan. Alkitab catat ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia tidak mengikuti kehidupan orang tuanya dari Raja Ahaz ini, saudara ya. Tetapi Alkitab catat dia membuka kembali rumah Tuhan. Coba kita lihat lagi 2 Tawarik 30 ayat 8 dan ayat 9. Saya akan bacakan bagi saudara. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Haleluya. Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yang pertama, dia membuka kembali rumah Tuhan. Dia perbaiki kembali rumah Tuhan yang telah rusak. Yang kedua, Alkitab catat Hizkia memanggil kembali, membawa kembali orang-orang Israel untuk percaya kepada Tuhan, untuk bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, dan mereka hidup kembali setia kepada Tuhan. Alkitab catat apa yang dibuat oleh Raja Hizkia, dikatakan ia mengerjakan hal yang baik kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya, kita mau perhatikan, kita mau diperhatikan oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau berhasil dalam kehidupan kita, kita mau masuk surga. Alkitab mengajarkan dalam kehidupan kita, kita harus tahu melakukan apa yang baik kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Hizkia melakukan apa yang baik, dan itu Tuhan tuntut bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, jemaat Betlehem Porohan harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Kita harus melakukan apa yang baik. Pribadi kita, karakter kita, kelakuan kita tuh harus baik. Amin. Amin. Bagaimana supaya kehidupan kita harus baik? Makanya tubuh, jiwa, roh ini persembahkan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saya katakan tadi, pribadi, karakter, kelakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita harus mencerminkan yang namanya Kristus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita jadi berkat. Kita harus memiliki perkataan yang baik, saudara. Amin. Karena kita adalah anak Tuhan, memiliki perkataan yang baik. Bukan makian yang saudara sampaikan, kata-katakan saudara, bukan. Bukan perkataan yang menyakiti orang lain, bukan. Tapi yang Tuhan mau karakter kita, pribadi kita, kelakuan kita, kehidupan kita memancarkan kasih Kristus. Lakukan apa yang baik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita lihat Matius 5 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-5. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata di sana, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan tuntut bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tuhan mau, Tuhan tuntut kehidupan kita memancarkan kasih Kristus, kebaikan. Lewat kehidupan kita Allah dipermuliakan. Amin.
kita tidak jadi batu sandungan. Kalau kehidupan kita tidak baik, kehidupan yang tidak berkenan, saudara, kita bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Orang bisa melihat kita orang Kristen, tetapi kalau punya tidak benar, pribadinya tidak benar, Tuhan tidak dipermuliakan, tetapi Tuhan kita diejek. Itu jadi tanggung jawab bagi saya dan saudara. Terus saudaraku dikasih Kristus, Hizkia boleh berhasil, Hizkia boleh beruntung karena apa saudara? Alkitab catat, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata di sana, berhentilah berbuat jahat. Amin. Belajarlah berbuat baik. Amin. Amin saudara. Alkitab saya katakan berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini saudara. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, mari lakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita lihat lagi Yakobus 4 ayat yang ke-17. Dalam perjanjian baru saudara. Puji Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Firman Tuhan berkata di sana, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin saudara. Haleluya. Dikatakan jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudaraku dikasih oleh Kristus, supaya kehidupan kita gereja Tuhan orang percaya hari-hari ini mendapat perkenanan di mata Tuhan. Kita boleh layak di hadapan hadirat Tuhan. Kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kita berhasil, kita diberkati, kita bisa masuk surga. Tuhan mengajarkan kehidupan kita sebagai orang percaya, lakukan apa yang baik. Amin. Jemaat Bethlehem Poroan harus memiliki kehidupan yang baik. Amin. Hari-hari ini mari pancarkan kasih Kristus bagi orang lain. Amen. Bagi sesama kita, sesama jemaat yang ada. Amin. Amin. Jangan saudara katakan, wah saya mau pancarkan kasih Kristus kepada orang lain di luar sana. Tetapi di rumah tanggamu, di dalam keluargamu, engkau tidak memancarkan kasih Kristus. Haleluya. Yang Tuhan mau, mari lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Selagi masih ada waktu saudara ya, selagi masih ada kesempatan, mari lakukan hal yang baik di mata Tuhan. Yang kedua saudaraku yang dikasih oleh Kristus, kita lihat di sana apa yang diperbuat oleh Raja Hizkia sehingga Alkitab catat dia berhasil dan dia beruntung. Kita lihat ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik. Yang kedua, Alkitab katakan di sana, ia melakukan, dikatakan apa yang jujur. Amin. Haleluya. Yang pertama, Hizkia melakukan apa yang baik. Tidak cukup cuma hanya baik saja saudara ya, tetapi Alkitab katakan Hizkia melakukan apa yang jujur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jujur. Tuhan mau, Tuhan rindukan kehidupan kita sebagai orang Kristen memiliki kehidupan yang jujur. Amin. Amin saudara. Amin. Kita harus jujur, karena kita katakan bahwa orang yang jujur hidupnya diberkati oleh Tuhan. Coba lihat Mazmur 32. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Amin. Orang jujur diberkati. Amin. Dikatakan dia bersorak-sorak. Dia memuliakan Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Kenapa? Hidupnya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dia jujur. Orang yang jujur tidak ada kata menipu. Amin. Orang jujur tidak kata untuk merugikan orang lain, tidak. Perkataannya harus jujur, perbuatannya harus jujur. Kita sebagai orang yang percaya harus hidup jujur di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Coba kita buka lagi Amsal 16 ayat yang ke-17. Haleluya. Ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata ayat 17, menjauhi kejahatan
Itulah jalan orang jujur. Amin. Siapa menjaga nyawanya, memelihara nyawanya. Amin. Kita kalau menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Orang jujur adalah orang memelihara nyawanya. Dia takut melakukan dosa, dia takut melakukan kejahatan. Kenapa hidupnya selalu terarah hanya kepada Tuhan? Dia jujur. Amin. Suami terhadap istri harus jujur. Amin. Balik sebaliknya, istri terhadap suami harus jujur. Sesama kita harus jujur. Apalagi kita harus jujur di hadapan hadirat Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan manusia saudara bisa bersandiwara, tapi saudara harus tahu, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amen. Harus jujur di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Saya sampai hal-hal yang kecil saya jujur di hadapan hadirat Tuhan. Ketika saya mau dipercayakan melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, sebelum saya berdiri mimbar, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya jujur. Saya manusia yang penuh dengan kelemahan. Saya bodoh Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu. Saya Tuhan tolong saya. Saya jujur di hadapan hadirat Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Kita belajar jujur dengan Tuhan. Kalau kita jujur dengan Tuhan, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita jujur melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita jujur dengan Tuhan, kita diperhatikan oleh Tuhan, dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam membiarkan kehidupan saya dan saudara kalau kita menjadi orang-orang yang jujur di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita katakan bersorak-soraklah, hai orang-orang yang jujur. Orang yang hidupnya berkenan di hadapan hadirat Tuhan, selalu ada sorak-sorak. Amin. Selalu ada pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan. Biar apa yang dia alami, kesulitan, tantangan, pergumulan, Tuhan, tekanan-tekanan hidup, tetapi kalau dia adalah orang yang jujur di hadapan hadirat Tuhan, dia akan tetap bersorak-sorak. Amin. Haleluya. Itu yang kedua yang dibuat oleh Raja Hizkia. Alkitab katakan yang pertama dia melakukan apa yang baik. Yang kedua, Alkitab catat dia diberkati, disertai, ditolong oleh Tuhan dalam masa pemimpinnya, dalam masa rajanya saudara, memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan hal yang ketiga, Alkitab katakan di sana bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau Tuhan tuntut gereja Tuhan, orang Kristen, anak-anak Pantai Kosta, GPD Betlem Peruan harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Ini Tuhan semua datang, saudara, tidak baik-baik lagi, saudara. Saudara lihat tanda-tanda akhir zaman ini begitu bergelora, menandakan bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat, sudah sangat-sangat singkat. Bukan kita hanya memikirkan kehidupan di dalam dunia ini, makan, minum, kenyang, apa sebuah kesenangan daging. Bukan, saudara. Kita harus pikirkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita layak menghadap Tuhan? Apakah kita bisa bertatapan muka bersama wajah yang penuh dengan kemuliaan itu? Layak gak saya Tuhan? Yang Tuhan mau gereja Tuhan hari Sabat ini, saudara, harus hidup benar di hadapan hadirat. Hidup dalam kebenaran. Itu yang dibuat dan dilakukan oleh Raja Hizkia. Anak-anak muda, belajar engkau hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Jangan engkau berkata, orang tua jangan biarkan anak-anak kita dia hidup terlena dengan keadaan dunia sahabat ini. Tetapi dia ajar anakmu untuk hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Jangan kau katakan, iya masih anak-anak, tunggu dulu nanti dia besar, dia dewasa. Jangan, saudara. Dari sekarang ini kita ajar mereka untuk hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Saya terhadap anak-anak saya keras, saudara. Mungkin di mata anak-anak saya terlalu keras. Bersama suami untuk anak-anak saya didik mereka untuk benar-benar hidup benar di mata Tuhan. Saya merasa dengan kekuatan kemampuan kami manusia, orang tua, papa dan mama tidak mampu, tidak sanggup. Makanya saya katakan kepada anak-anak saya, setiap hari kamu harus ambil waktu berdoa, duduk di kaki Tuhan. Amin. Anak-anak saya setiap hari ambil waktu. Saya selalu ingatkan Zoe, Iren, Junior, ambil waktu berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Maka saya katakan anak-anak saya duduk berpuasa. Anak Junior masih kecil, saudara, saya ajar berpuasa. Berpuasa, saudara, duduk di kaki Tuhan. Jangan biarkan mereka terlena, jangan biarkan mereka
Mereka masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Dari sekarang ini kita didik, kita bawa anak-anak kita untuk hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, kita mau belajar hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Kita lihat pasal 31, 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat 1. Kita kembali lagi, saudara, kita mundur. Firman Tuhan berkata di sana, ayat 1. Setelah semuanya itu diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota Yehuda, lalu meremukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Saudara, kita lihat di sini, Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Dikatakan sama dia merobohkan, menghancurkan tugu-tugu berhala, merobohkan bukit-bukit pengorbanan. Artinya Raja Hizkia tidak mengiyakan yang namanya dosa. Amin. Padahal yang mendirikan tugu-tugu itu adalah ayahnya, Raja Ahaz. Tetapi Alkitab catat dalam 2 Tawarik 31 ayat 1 ini, Hizkia, anak daripada Raja Ahaz ini, dia sendiri merobohkan, dia runtuhkan itu tiang-tiang berhala, bukit-bukit pengorbanan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dia hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Dia tidak ikut-ikutan, dia tidak kompromi dengan dosa. Dia berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gereja. Tuhan, orang percaya harus berani hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Amin. 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 Kenapa, saudara? Karena kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan lewat darah Yesus di kayu salib. Amin. Haleluya. Mengapa kita harus benar, hidup benar di hadapan hadirat Tuhan, hidup benar di mata Tuhan? Karena Alkitab catat, kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan lewat darah Yesus, lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Maka sudah selayaknya saya dan saudara melakukan kebenaran. Amin. Amin. Jangan lagi tinggal hidup dalam dosa. Saya katakan sekali lagi, jangan lagi kita bermasa bodoh dengan keadaan yang ada. Kita harus berusaha menjadi orang yang benar. Kalau kau masih hidup dalam dosa, bangkit. Dosa, saya kasih contoh ilustrasi, saudara. Seperti anak kecil, saudara, ya. Dia sudah tahu di kumpulan semut, ya. Dia berdiri di semut itu, saudara, ya. Anak kecil kan tak bisa apa-apa. Kalau cuma menangis, emut. Dia tidak mau lari. Keluar dari tempat itu. Di situ ada semut. Nah, gambaran kehidupan kita orang percaya, orang Kristen, kalau kita sudah tahu itu dosa yang kita lakukan, saudara harus bertindak keluar dari dosa itu. Amin. Belajar untuk melakukan kebenaran dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Karena hanya orang yang benar yang bisa berjumpa dengan Yesus. Hanya orang yang benar yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa itu kebenaran? Hidupnya sehari-hari berkenan di mata Tuhan. Amin. Saudara tahu apa yang tidak berkenan? Kehidupan yang namanya dosa itu tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Belajar dari sekarang ini kita bertindak, saudara, ya. Bertindak, kuasai diri kita. Amin. Amin. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin berpuasa, orang yang setia dengan Tuhan, dia akan melunturkan segala keinginan-keinginan daging dalam tubuhnya. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Yang dulunya mungkin dia pemabuk, yang dulunya mungkin dia penjudi, yang dulunya mungkin dia terikat dengan dosa-dosa seksual, obat-obatan apapun itu, saudara, rokok mungkin saudara terikat. Tetapi ketika dia sadar, dia pandang wajah Yesus, dia sadar siapakah diri saya ini. Saya harus tahu Tuhan tidak main-main dengan kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Dia Allah yang penuh dengan kemurahan, dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Allah yang kasih, penuh dengan kasih. Dia melihat anak-anaknya yang mau hidup berubah datang kepada dia. Amin. Amin, saudara. Beberapa hari yang lalu saya ada seorang anak Tuhan konseling dengan saya lewat handphone, saudara. Dia bertanya, mengapa dalam Alkitab, dalam Tawarik berkata Allah menyesal. Saya katakan, Allah kita Allah yang penuh dengan kasih, yang tadinya dia akan menghukum orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa. Tetapi ketika dia melihat umat-umatnya datang merendahkan diri, menyesali perbuatannya,
Allah sendiri menyesal akan menghukum orang itu. Haleluya. Kenapa? Allah kita penuh dengan belas kasihan. Amin. Tapi ingat saudara, Allah kita juga bisa murka, bukan cuma dengan belas kasihan. Makanya saudaraku, mari hari-hari ini kita belajar untuk hidup benar, hidup layak di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Yang dulunya mungkin kita adalah orang yang suka menyimpan akar pahit. Kalau sudah benci-benci sampai mati. Saya pernah dengar anak Tuhan berkata, sampai mati saya tidak mau kasih maaf dia pendeta. Wow, saya kaget saudara. Ingat saudara, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Sampai mati saya tidak mengampuni dia. Ibu pendeta, kenapa? Terlalu sakit, jahat dia punya perbuatan. Saya diajarkan kedua orang tua saya dari kecil, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Papa saya suka bilang begini saudara sama saya, sampai saya jadi seorang hamba Tuhan. Dia bilang mau cari musuh gampang, tapi mau cari kebaikan, mau cari kebenaran itu susah. Makanya belajar saudara, kita hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Walaupun sakit, belajar untuk mengampuni karena itu kebenaran. Amin. Haleluya. Walaupun sekarang kita tidak terima terlalu orang ini, saudara, ingat satu firman Tuhan, ketika kita tidak memaafkan, ketika kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kita belajar hari-hari ini, apapun yang kita lewati, apapun yang kita lalui, kita belajar tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Berdiri tegak melakukan firman dalam hidup ini. Kita jangan kompromi, jangan mengiyakan yang namanya dosa saudara. Berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Berani melakukan kebenaran, karena kebenaran adalah harga mati. Amin. Karena Yesus mati di kayu salib mempertahankan kebenaran. Yesus mati di kayu salib memberikan kebenaran bagi saya dan saudara orang-orang berdosa, supaya kita hidup benar di hadapan hadirat Tuhan, dan kita boleh dilayakan oleh Tuhan. Ini dibuat oleh Raja Hizkia. Dia hidup benar, tidak ikut-ikutan dengan ayahnya yang menyembah kepada berhala, kepada Baal, tetapi dia menghancurkan, merobohkan tiang-tiang berhala, merobohkan tiang-tiang penyembah kepada Baal. Dan Alkitab catat, hidup Hizkia disertai, diberkati, dibuat Tuhan berhasil beruntung dalam masa kehidupannya. Yang terakhir saudara, haleluya, saudara yang terlalu tegang, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saya mengalir dengan apa yang Tuhan mau hari ini saudara, kepada saudara untuk disampaikan firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Yang terakhir saudara, puji Tuhan, yang terakhir kita lihat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dalam 2 Tawarik tadi saudara, ayat 20 sampai 21, firman Tuhan berkata di sana ayat yang ke-21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Amin. Yang pertama ia melakukan apa yang baik, kedua dia melakukan apa yang jujur, yang ketiga melakukan apa yang benar. Yang terakhir firman Allah berkata, ia mencari Allahnya. Amin. Dalam segala hal Yesus yang harus terutama dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Ia mencari Allah. Alkitab katakan dalam Amos, carilah Dia, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Haleluya. Jangan kita cuma suka mencari hal-hal yang namanya jasmani. Saya khotbah kemarin di doa puasa Jumat saudara. Seringkali saudara karena tekanan hidup, karena pergumulan yang terlalu berat, orang Kristen banyak yang kecewa, orang Kristen banyak yang mundur. Dia mencari hal-hal yang berbau duniawi, yang seolah-olah membuat dirinya senang, enjoy, nikmat. Tetapi kita katakan ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan kita cari-cari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, tetapi yang Tuhan mau. Alkitab katakan, Amos katakan, carilah Allah, maka kamu akan hidup. Amin. Ada kehidupan. Kehidupan apa yang saudara? Kehidupan kekal yang akan kita terima bersama Yesus di surga. Haleluya. Mencari Tuhan. Hari-hari ini kita anak-anak Tuhan, mari cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Amin. Selagi masih siang, Alkitab katakan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, engkau sehat, kuat, bergerak, bernafas, cari Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kau berkata, bagaimana saya bisa
Tuhan pendeta. Bukan kita katakan lari kemana cari Tuhan, tidak saudara. Duduk berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan lewat kekuatan di hadiratnya. Amin. Cari Tuhan ketika ada pertemuan ibadah. Kita katakan janganlah jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang, karena itu mengandung janji baik sekarang ini maupun janji yang akan datang. Haleluya. Begitu luar biasa janji firman Tuhan, supaya hari-hari kita mencari Tuhan, makin giat lagi mencari Tuhan, saudara ya. Jangan sampai kita terhalang, dibentengi oleh apapun, membuat hati kita kendor, membuat hati kita tidak lagi mencari Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa sangat berat tanggung jawab yang dipikul, yang harus dikerjakan oleh Raja Hizkia. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Raja Hizkia dikatakan tadi, saya akan bacakan lagi ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam sejak usaha yang dimulai yang untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya yang dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Sekali lagi, sulit, sukar, susah, tanggung jawab yang dipikul oleh Raja Hizkia. Tetapi Alkitab catat, dia melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur, apa yang benar. Dia mencari Allahnya. Dan Alkitab catat selanjutnya, dengan segenap hati. Amin. Cari Haleluya. Tuhan harus segenap hati, nggak Amin. setengah-setengah, saudara. Amin. Amin. Beribadah harus sepenuh hati. Amin. Amin. Berkorban harus sepenuh hati. Haleluya. Memuji menyembah Tuhan harus sepenuh hati. Amin. Supaya apa, saudara? Hasilnya maksimal. Kita diberkati oleh Tuhan. Saya lihat tadi saudara WL singers yang ada, wow, segenap hati mereka. Saya sampai lihat Bapak Bambang wajahnya, wow, wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Walaupun mungkin fisik, saudara, WL pasti tahu ketika dia berdiri bernyanyi, suaranya power dikeluarkan, saudara. Fisik kita memang lemah, saudara. Nafas ngos-ngosan. Tetapi dengan segenap hati kita beri kepada Tuhan. Oleh memandang kita diberikan kekuatan. Saya melihat WL singers ada, saya diberikan kekuatan sukacita yang luar biasa untuk memuji, menyembah, Haleluya. Kenapa, saudara? Dengan segenap hati. Melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan segenap hati. Amin. 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 Apapun tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam pundak kita sebagai ketua pembangunan majelis gereja, apapun itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kerjakan dengan segenap hati. Amin. Saya sangat terhibur dengan kesaksian Ibu Lina Tanu yang ada tadi, saudara. Apapun yang Gembala percayakan, selagi masih sehat kuat, Haleluya. melayani Tuhan, Haleluya. belajar memberi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Raja Hizkia dicatat dalam kitab, Hizkia memberikan dengan segenap hati, bukan cuma sekedar jujur-jujur. Hari ini kita jujur, besok tidak jujur. Hari ini kita setia, besok tidak setia, tetapi segenap hati. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Alkitab catat, saudara, Raja Hizkia diberkati, disertai, dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya. Ternyata tidak cukup, saudara. Ketika Raja Hizkia diberkati, berhasil, diberkati oleh Tuhan, tidak cukup. Dia masih melewati yang namanya bangsa Israel pada waktu itu belum mereka bersorak-sorak, tetapi ada lagi masalah yang mereka harus hadapi. Haleluya. Dalam pasal 32 ayat yang pertama di sana dikatakan, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan para lawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Dan seterusnya, saudara baca, saudara. Ketika Hizkia mendapatkan keberhasilan, keberuntungan, diberkati oleh Tuhan bersama bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka telah setia kepada Allah, dikatakan tak kalah, ya, pasal 31, tak kalah keberhasilan telah dicapai oleh Raja Hizkia, tetapi ada serangan kembali dari musuh
musuh-musuh yang ada, saudara ya. Kita lihat pasal 32 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan kepada saudara ya. 7 dan 8. Apa menjadi perkataan Hizkia? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Amin. Ketika mereka telah berhasil diberkati, disertai, tidak cukup saudara. Ada serangan, ada masalah, ada persoalan. Hari-hari dalam kita menjalankan menghentikan kedatangan Tuhan pada kali kedua yang berjumpa dengan Tuhan, ada banyak hambatan, ada banyak halangan. Jangan pikir orang Kristen jalannya mulus seperti orang sebagai jalan tol, saudara, jangan. Ada proses demi proses akan kita jalani. Tetapi apa kata Raja Hizkia? Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Allah kita yang kuat dan perkasa. Amin. Amin. Apapun yang kau lewati, apapun yang kau lalui, tetap percaya, berpengharapan hanya kepada Tuhan yang menyertai mereka. Hizkia katakan, tangan manusia jangan takut, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan yang gagah perkasa. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mari hari-hari yang terakhir ini kita posisikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita mau hidup dalam kejujuran, kita hidup dalam kebenaran. Yang keempat, kita mencari Tuhan, dan semua kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Maka Tuhan berjanji Dia akan menyertai, Tuhan berjanji Dia akan memberkati, Tuhan berjanji bahwa Dia akan meluputkan kita dari mara bahaya. Tuhan berjanji Dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya tibakan sampai di sini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saya telah berhenti berkata-kata sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan di siang hari ini. Tapi saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia memberikan pengertian demi pengertian bagi saya dan saudara, supaya hari-hari yang terakhir ini Tuhan mau, Tuhan tuntut sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu akan jadi. Kita posisikan diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di anak-anak Tuhan yang tetap hidup, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Kita tetap melakukan apa yang jujur di mata Tuhan. Kita melakukan apa yang benar, dan hidup yang terus mencari dan mengasihi Tuhan. Mungkin selama ini kita koreksi diri kita. Kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang baik di mata Tuhan, belum jujur di hadapan hadirat Tuhan, belum melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita seringkali hanya mencari keinginan-keinginan daging yang akan merusak tubuh kita. Kita jarang mencari Tuhan dalam hidup ini. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, selagi masih ada waktu, selagi hari masih siang, menggambarkan engkau masih sehat, engkau masih kuat, engkau masih bergerak, engkau masih bernafas. Cari Tuhan, cari perhatian Tuhan untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk pribadi. Kita akan berdiri di hadapan hadirat Tuhan di siang hari ini. Saya percaya kita ada di tempat ini bukan sekedar rutinitas, tetapi hati kita yang paling dalam, kita rindu dibentuk, kita rindu dipulihkan, dibaharui oleh kuasa firman Allah, supaya benar-benar kehidupan kita selalu hari lepas hari kita lebih layak di hadapan hadirat Tuhan, melepas hal-hal yang berbau dosa yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin engkau berkata, Tuhan, saya tidak mampu, saya terikat dengan dosa-dosa yang ada dalam hidup saya. Tetapi engkau harus pandang wajah Tuhan, engkau harus ingat bahwa Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia menantikan pertobatanmu, Dia menantikan penyesalanmu. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kau anak-anak muda remaja, kau anak-anak sekolah minggu, engkau sebagai orang dewasa, orang tua, saya mengajarkan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini.
selagi masih ada kesempatan, Tuhan masih memberikan engkau kehidupan dalam dunia ini. Lakukan apa yang baik kepada Tuhan. Lakukan apa yang jujur di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Cari Tuhan selama Dia masih berkenan bagi saya di sini. Dan mari kita lakukan dalam kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan janji, apapun yang kau lewati, apapun yang kau hadapi, kalau kau setia dengan Tuhan sampai akhir hidupmu, maka surga yang kekal akan jadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan hidup ini. Harus selalu katakan hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk hidup terus berbuat baik, hidup jujur, hidup benar, dan terus mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berbuat baik, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan di Bethlehem Orohan ini Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba kebenaran firman-Mu. Dia sudah berhenti berkata-kata, kembalikan urapan baru bagi hidupnya. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat berkat dari surga. Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu dalam hidupnya. Hidupnya menjadi berkat, membawa umat Tuhan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan setiap pelayanannya Tuhan sertai. Tanda-tanda heran Tuhan terjadi. Banyak jiwa-jiwa baru berdatangan di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mencari kerinduan hati kami. Kami rindu untuk terus ada di hadirat Tuhan. Kami rindu terus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan di siang hari ini. Kita harus pujian kepada Tuhan. Setia-setialah sampai mati. Persembahan akan dijalankan. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi Tuhan. Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Setia sampai mati. Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah? Setia-setialah, setia sampai mati. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa arti kata saya hari ini tanpa Yesus ku miliki? Inilah saatnya gelap kita bisa dipaling olehnya. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita Haleluya. percaya Tuhan sumber segala-galanya. Tuhan sumber berkat akan memberkati kehidupan kita semuanya. Dan hari ini ada keluarga yang mengembalikan milik Tuhan. Sebentar di akhir doa akan didoakan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pengumuman gereja bahwa pada hari Jumat ada doa dan puasa di tempat ini. Dan doa dimulai pukul 1 siang sampai dengan selesai. Dan yang akan memimpin pujian penyembahan dalam doa dan puasa pada hari Jumat akan dipimpin oleh Ibu Febri Sampun. Puji Tuhan. Dan hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa, 7:30 sekolah minggu, dan jam 9 tepat ibadah raya atau ibadah umum. Dan yang akan melayani pada hari Minggu, WL Ibu Lina Tanu, Singers Ibu Dorce Labanun, dan Ibu Nilawati Kuliabu. LCD Pemuda Jen Aril Manopo, dan kolektan Pemuda Doni Moidadi. Puji Tuhan, itulah yang akan melayani pada hari Minggu nanti. Kiranya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beri yang segenap hati untuk Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Dari tempat ini kami Gembala Sidang Makan Jemaat Betlehem Poroan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ci yang paling cantik, Ibu Sulin. Haleluya. Ya, Ibu Sulin Manopo. Itu tunggu tadi mau bersaksi? Belum. Oh, rupanya mau bersaksi tadi terus kesempatan yang kedua minggu depan mungkin ya. Ya, selamat ulang tahun yang ke-60. 60 benar Ci? Barangkali. Kemarin tanya Ci, doakan di luhur karena udah Bapak Gembala Ci umur berapa? 61. Tong sudah 61. Lantas Cucu bilang, "Oma, salah 60." Tidak apa-apa, yang penting Tuhan tahu berkatnya sudah diberikan. Amin. Haleluya. Selamat ulang tahun untuk Ibu terkasih Ci Sulin Manopo. Selamat panjang umur. Tuhan Yesus memberkati di masa tua, makin dekat, makin setia dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itulah menjadi pengumuman kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan keluarga-keluarga mengembalikan milik Tuhan datang ke depan akan diambil Bapak Gembala. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Sekarang
berkat kebaikan Tuhan yang sungguh nyata, indah di dalam hidup kami. Kami dapat beribadah dan hari ini kami boleh diberkati. Ada sukacita, damai sejahtera Tuhan yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri lewat Allah Roh Kudus di dalam setiap hidup kami. Dan di tengah-tengah persekutuan kami hari ini kami boleh mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, bahkan persembahan yang kami beri untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang mengembalikan milik Tuhan. Keluarga Ibu Sulim Manopo bersama dengan keluarga Alexander Tuhan Tuliabu. Kami percaya mereka lakukan ini karena mengasihi Tuhan, belajar itu setia. Karena itu Bapa di dalam surga, hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-Mu yang terbaik. Hamba akan memberkati, menumpangkan tangan, kuduskan tangan hamba, biarlah berkat Tuhan turun bagi keluarga-keluarga ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkatilah keluarga Alexander Tuhan Tuliabu ini, Bu Cindy yang sudah mampir hadir, berkatilah keluarga dengan berkat-Mu yang terbaik, berkat kekuatan, kesehatan, berkat perlindungan dari Tuhan, berkat pertolongan, berkat ilahi, berkat jasmani, berkat rohani, keberhasilan dan keberuntungan, kekuatan dan kesehatan, keberhasilan yang dari Tuhan nyatakan biarlah keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, anak mereka diberkati. Semua pekerjaan usaha mereka yang tidak menyukai firman diberkati. Dan biarlah berkat-berkat yang mereka terima, mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya tingkap-tingkap di langit terbuka dan tercurah. Keluarga ini terus memuliakan Tuhan. Dan biarlah berkat segala orang yang percaya. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel yang menjadi bagian keluarga Tuhan sampai seterusnya sampai selama-lamanya. Berkat janji kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan Ibu Sulim juga yang telah mengembalikan milik Tuhan. Semuanya buat karena belajar untuk setia. Perhitungkan tilik kesetiaannya ini dalam hidupnya. Karena itu Tuhan berkatilah dia. Biarlah berkat pertolongan, perlindungan, berkat kekuatan, kesehatan, berkat kesetiaan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Bahkan di masa tuanya Tuhan beri kesetiaan. Dia semakin setia untuk mencari dan memuliakan Tuhan. Semua yang dia harapkan kumpulkan Tuhan, buka jalan. Semuanya apa yang Tuhan yang dia buat untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam Tuhan pilih. Dan Tuhan memberkati. Yang terbaik Tuhan beri, yang terbaik Tuhan gantikan, yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami percaya berkat segala orang yang percaya, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun menjadi bagian Ibu kekasih mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai selama-lamanya. Teguhkan janji kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya bahwa kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan dan ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Tidak satu pun terkecuali, dari orang tua, pemuda, remaja sampai anak-anak diberkati oleh Tuhan. Berkat ibadah, berkat ilahi, berkat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Yang lemah telah dikuatkan, yang susah telah dihiburkan, yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya berkat Tuhan kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus tolong, campur tangan dan buka jalan. Tuhan terus berkati agar maju dan berkembang. Kami rindukan pelayanan di tempat ini tidak begini-begini saja, tetapi terus akan berkembang sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Rencana kami Tuhan dalam Tuhan pengembangan pelayanan untuk membangun buka jalan, segala sesuatunya permudah perlancar adakan cukupkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat GPD Bethlehem Porohan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, semua yang mereka harapkan gumulkan Tuhan, berkati kekuatan kesehatan Tuhan, jamin pertolongan perlindungan Tuhan yang sempurna dinyatakan. Tuhan, jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala kecelakaan, niat orang jahat, kuasa setan kegelapan apapun, virus corona, kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menaungi, melindungi kami siang malam, keluar masuk kemanapun kami pergi dan berada, aman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-umat-Mu yang tidak beribadah hari dimanapun mereka berada, Tuhan menilik keberadaan mereka. Kalau ada yang lemah, kuatkan, sakit sembuhkan, malas biro kerajinan tidak setia, beri kesetiaan. Waktu yang akan datang, sama-sama kami ada semua terkumpul memuliakan Tuhan di tempat ini. Semua kegiatan ibadah-ibadah persekutuan kami sepanjang minggu, Tuhan menolong campur tangan, dan Tuhan tetap memberkati. Berkati desa Porohan di mana pelayanan ini ada. Biar desa ini Tuhan sejahtera dan makmur. Lebih dari itu Tuhan, selamatkan pemerintah, masyarakat yang ada diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan juga memberkati. Pemerintah kami dari yang tertinggi sampai pemerintah terendah diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, diberi hikmat bahkan kebijaksanaan daripada Tuhan. Bangsa kami yang hari-hari dilanda wabah, Tuhan tolong agar wabah ini boleh segera dilalukan dalam nama Yesus. Dan hanya Engkau yang mampu dan sanggupkan itu, kami berdoa Tuhan tolong dalam nama Yesus. Lalukan segera wabah ini dari bangsa kami sehingga bebas dari wabah. Kami bebas sebagai umat-Mu dan hamba melayani dan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang bekerja keras dalam penanganan wabah ini Tuhan tolong beri kekuatan, kesehatan, lindungi, jagai. Baik itu dokter, perawat, para medis, relawan, baik itu Tuhan TNI, Polri, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Orang-orang yang terkena virus sembuhkan dalam nama Yesus. Di sana ada hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, Tuhan tolong biar mereka terluputkan dari Tuhan wabah ini dan mereka boleh sembuh sehingga Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, desa-desa di mana tempat kami tinggal, Tuhan juga tetap memberkati. Di sana ada kesejahteraan, di sana ada sukacita, di sana ada keselamatan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa untuk pemerintah Kecamatan Tripika yang ada di kecamatan ini, Tuhan juga tetap menolong dan memberkati. Kami bersyukur